Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Sinta pada kelas daring aplikasi komputer. Pada video kali ini, saya masih membahas seputar Microsoft Word tentang tab menu, dan saya akan melanjutkan pada tab menu Home. Baiklah, langsung saja kita buka software Microsoft Word. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwasanya pada satu tab seperti ini, mempunyai beberapa ribbon group. Contohnya adalah di sini kita akan membahas tab menu Home. Di sini ada beberapa ribbon group, yaitu clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hingga editing saja karena Adobe Acrobat dan Grammarly merupakan extension tambahan dari komputer saya pribadi. Langsung saja ke ribbon group clipboard. Di sini ada beberapa tools, yaitu tools cut, copy, paste, dan format painter. Untuk cut sendiri merupakan berfungsi untuk memotong suatu objek berupa kata atau kalimat, bahkan gambar, dan memindahkannya ke posisi yang lain. Dan copy sendiri berfungsi untuk menyalin kata dan tanpa merubah sumber salinan. Jadi untuk menggandakannya. Lanjut ada paste, yaitu berfungsi untuk menempelkan suatu objek dari sumber yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya ke lembar kerja aktif. Format painter berguna untuk mengulangi perintah sebelumnya. Lalu ada clipboard, ini berfungsi untuk melihat objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Dengan kata lain, clipboard berfungsi untuk melihat history atau objek yang telah di-cut atau di-copy selama bekerja pada lembar kerja aktif. Saya akan mencontohkan di sini untuk cut seperti ini. Lalu kita bisa pindahkan di sini dengan paste atau mengcopy seperti ini, copy. Kemudian kita bisa paste di sini. Untuk copy and paste, keyboard sendiri akan menunjukkan history kata-kata yang kita atau objek yang kita cut dan copy. Di sini sebelumnya saya meng-cut demokrasi dan mengcopy kata-kata ini. Lanjut pada grup ribbon font. Di sini terdiri dari beberapa tools, yaitu saya akan menjelaskan tentang tools font. Font sendiri berfungsi untuk mengubah tipe-tipe dari huruf. Seperti ini ya, contohnya. Lalu ada font size untuk mengubah ukuran dari font itu sendiri. Kemudian ada increase font untuk menaikkan atau memperbesar ukuran huruf seperti ini. Lalu ada decrease font, mengecilkan huruf. Increase dan decrease font ini sejatinya fungsinya hampir sama dengan font size, tapi ini untuk lebih simple menaikkan 2 tingkat lebih besar seperti ini dan menurunkan 2 tingkat lebih kecil. Kemudian ada change case. Ini change case sendiri berfungsi untuk mengatur format huruf kapital maupun huruf kecil pada kalimat yang terseleksi. Di sini ada beberapa format seperti center case, lower case, upper case, capitalize, toggle case. Saya akan mencontohkan ya.
Untuk sentence case itu berfungsi membuat huruf kapital pada awal kalimat. Nah, ini menjadi huruf kapital ya. Sebelumnya kan dia huruf kecil. Dan kemudian untuk lowercase itu berguna untuk mengecilkan semuanya. Mengecilkan untuk mengubah otomatis huruf menjadi kecil seluruhnya. Dan uppercase merupakan kebalikan dari lowercase. Kalau lowercase itu untuk mengecilkan seluruh huruf secara otomatis, jika lowercase itu untuk memperbesar huruf secara otomatis. Memperbesar di sini dalam artian itu mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital ya. Seperti ini. Kemudian ada capitalize each word. Itu untuk mengubah secara otomatis huruf kecil menjadi huruf kapital pada setiap kata dalam sebuah kalimat. Contoh seperti ini. Dia akan menjadi kapital pada dalam sebuah kalimat ini, dia akan menjadi kapital di setiap kata-katanya. Nih, kata satu itu sungguh, kata kedua adalah suatu. Dia menjadi besar di awal kata ya. Dan toggle case, selanjutnya adalah toggle case. Itu kebalikannya dari capitalize. Kalau capitalize itu untuk memperbesar di awal, memperbesar huruf di awal kata. Kalau toggle case itu untuk memperkecil huruf di awal kata dan memperbesar untuk yang sisanya seperti itu. Kemudian lanjut terdapat tools bold, yaitu untuk mempertebal huruf, lalu ada italic untuk memiringkan huruf, kemudian ada underline, menggarisbawahi huruf, dan kita dapat memilih jenis garis bawahnya dengan mengklik panah kecil ini. Lanjut, lalu ada strike through untuk mencoret, memberi perintah, membuat coretan garis pada tengah huruf. Dan kemudian ada subscript dan superscript. Itu adalah untuk membuat tika bawah seperti ini. Saat ini membuat tika bawah seperti ini atau tika atas, atau yang biasa kita sebut dengan pangkat, tika atas seperti ini. Lanjut, kemudian ada text effect. Ini kita bisa mengubah dengan text effect. Kita bisa mengubah huruf menjadi lebih mempunyai gaya tersendiri untuk mengganti tipe hurufnya, mengganti warnanya, bahkan mengganti warna pada garis pinggir huruf tersebut. Bisa juga memberi efek bayangan. Contohnya adalah seperti ini. Klik, saya akan atau bahkan ada bayangannya pakai ini. Tidak terlalu terlihat, saya akan memperbesarnya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kemudian lanjut pada text highlight, yaitu berguna untuk memberi efek highlight atau stabilo pada huruf. Kemudian lanjut ada font color, yaitu mengubah warna huruf sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Lanjut ada clear all formatting. Clear all formatting itu ini ya, clear all formatting berfungsi untuk mengembalikan settingan font ke bentuk standar atau default format. Kalau ini tidak bisa diubah ya, karena ini kan stabilo ya, highlight gitu. Lanjut pada ribbon group paragraf.
Saya akan memulainya dari align left. Align left itu berfungsi, alignment berfungsi untuk mengatur posisi teks atau perataan teks. Alignment terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu align left, center, align right, dan justify. Saya akan mencontohkannya seperti ini. Align left untuk rata kiri, align center untuk rata kanan, align right untuk rata kanan. Sorry, ini tadi center untuk rata tengah dan align right untuk rata kanan, serta justify untuk rata kanan dan kiri. Lanjut, pada grup ribbon paragraf terdapat bullets, yaitu berfungsi untuk memberi tanda pada list yang kalian buat dengan berbagai macam bentuk tanda. Contohnya seperti ini. Saya akan memberi bullet pada list ini. Nah, lanjut, ada numbering, sama seperti fungsi bullet, berfungsi memberi penomoran pada list yang akan dibuat dengan berbagai macam format penomoran seperti angka, huruf kapital, huruf Romawi, dan lain-lain. Kita bisa memilih apakah itu alfabet, apakah itu huruf Romawi, atau angka biasa. Kemudian ada multi level list, sama seperti fungsi bullet dan numbering. Bedanya adalah multi level list dapat membuat format list bertingkat dengan template yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Saya akan memperlihatkannya. Nah, seperti ini ya. Dan nanti akan tampak bertingkat. Kemudian lanjut, ada line and paragraph spacing yang berfungsi untuk mengatur jarak antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ini kan beda paragraf. Kita bisa atur-atur apakah dia di sebelum paragraf kita bisa nge-remove dan bisa menambahkannya. Seperti ini. Bisa ditambahkan. Akan ada jarak, atau bisa kita hapus. Tidak berjarak, kita akan beri ya. Lanjut, pada decrease and increase indent. Ini ya, decrease and increase indent itu berfungsi untuk melakukan pergeseran baris. Gini contohnya. Increase untuk menggeser ke kanan, dan decrease untuk menggeser ke kiri. Seperti itu. Lanjut, ada comment button sort yang berfungsi untuk mengurutkan paragraf berdasarkan abjad, dan biasanya comment button ini atau tools ini berfungsi untuk membuat daftar pustaka menjadi lebih teratur ya. Contohnya ini kan masih ada B di sini, C-nya di sini, D di sini, masih acak. Akan saya urutkan menggunakan sort. Nah, B sudah di sini, sudah urut ya, B, C, D. Dan kemudian setelah sort ada paragraph mark. Ini dia.
paragraf mark itu berfungsi untuk merapikan lembar kerja atau dokumen dengan cara menampakkan invisible marknya. Ini kan invisible yang nggak kelihatan, tapi setelah ini kan bisa diberi. Nah, oh ini ternyata sudah sejajar tuh, sudah rapi. Ini juga sudah sejajar antara ini dan ini. Nah, karena misal kita keganggu dengan tampilan seperti ini, bisa kita hilangkan saja. Jika kita mau merapikan, tinggal pencet aja command button atau toolsnya si paragraf mark ini. Klik. Nah, hilang. Lalu setelah itu ada shading yang merupakan perintah untuk memberikan warna pada latar belakang kalimat paragraf dan tabel yang terpilih atau yang diinginkan. Ini contohnya akan memberi warna biru. Bedanya dengan hampir sama ya, sepertinya dengan text highlight, tapi sejatinya itu berbeda. Dan selanjutnya ada borders. Ini dia borders yang berfungsi untuk membingkai teks maupun paragraf yang dipilih. Nah, kita bisa bingkai dengan border seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat fitur style. Ini styles ya, yang memiliki beberapa fungsi, di antara lain membuat daftar isi, mempertahankan format dokumen agar selalu seragam walau dikerjakan beberapa orang. Lalu terdapat template atau format dokumen yang siap digunakan hanya dengan sekali klik. Nah, jadi ini itu untuk ini ya, format dokumen, template format dokumen, biar kita nggak nyeting lagi, atau emang udah settingan instan sesuai dengan kebutuhan kalian, kita bisa menggunakan style. Lanjut, pada ribbon group editing yang terdapat find, replace, dan select. Find untuk mencari kata secara cepat dan otomatis. Nah, dia akan otomatis mencari kata bukan ada di mana saja. Kita enter, dia akan menunjukkan secara otomatis. Lalu ada replace. Di sini kita bisa mengganti kata bukan ini dengan kata sesuai dengan keinginan kita. Misalnya bukan diganti dengan tidak. Kalau kita menggunakan, kalau kita mengubahnya secara manual, itu akan sangat memakan waktu. Tapi kita mempersingkat waktu dengan tools find and replace ini. Kita gunakan. Nah, replace all. Oke. Nah, di sini kata bukan sudah berganti dengan kata tidak. Seperti itu ya. Nah, ini kan bukan kan. Lalu bisa berubah menjadi kata tidak secara otomatis dengan menggunakan tools replace. Lanjut ada select, berguna untuk menyeleksi teks tertentu pada dokumen yang akan dirubah atau diedit. Contohnya seperti ini. Saya akan merubahnya dengan font style Times New Roman. Select object. Nah, itu ya. Mudah bukan? Baiklah. Itu yang dapat saya sampaikan tentang tab home. Semoga apa yang telah saya sampaikan
bisa bermanfaat buat kalian. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.